Nggak ngerti, cuma ada Orang katanya ada tenggeng. oten kekadun gitu Oten kan. itu artinya orang tenggeng. Orang tenggeng. Oh, Oh, aku oke. pikir Lanjut, oten Nora. itu orang Kristen. Oke. Lanjut, itu Nora. Ya, langsung aja langsung. Faruk, itu Faruk. Gas, Ya, gas itu silakan. Nora. Gas, gas, Silakan gas. Bang. Bang apa ini? Bang Jenisman. Tema kita ini kan ajaran Yesus dan dengan Paulus. Ya. Oke. Pertanyaan kita gini Bang. Coba Abang sebutkan satu saja ya persamaan antara ajarannya Paulus dengan ajaran Yesus yang tertulis dalam Bible Bang ya. Banyak sekali lah. Ajaran kasih Satu nomor aja. satu. Ya. Paulus mengajarkan ajaran kasih. Di mana tertulis Bang? Oh, aku buka dulu Bible bentar ya. Ya silakan Bang, silakan. Silakan Bang. Dikecilkan aja Bang Faruk. Abang aja di. Apa Bang Acong biar ada ditengok-tengok Bang Acong. Udah, Bang Acong situ aja buka lagi. Aduh, mau Bang di laut. biar ada ditengok, soalnya nanti dikira ada logila kedua. Iya, Disawit-sawit. iya. Betul kali itu orang. Berarti sama ide. Aku bilang tadi udah jadi logi tungki ya. Jangan disamakan lah bilang. Oke, Genius lagi cari data. Bagi saudaraku yang muslim ya, yang ada lob oren ya, ada lob oren tolong dikirim ya. Lob oren satu hadiahnya lob oren. Biar Komal ini kuat, lob oren ya. Yang di atas di follow ya. Alhamdulillah telah dibangkitkan ya. YouTube Bang Faruk ya, The Real Parusianipar 44 ya. Oke. Kan kita tahu kitab-kitab Paulus ya. Ada di Efesus, ada di Roma, ada di Galatia. Misalnya contoh saya buka nih tadi barusan di kitab Roma ya, Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Ya, itu contoh kasih ya. Juga di kitab apalagi Efesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan Bang Genius. sebenarnya banyak lah ya. Bang Genius, satu-satu Ya. dulu Bang. Oke. Roma 13 nomor 10 kan berbunyi, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena Betul. itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat, betul? Betul. Oke, apakah seseorang yang datang membawa pedang merupakan bagian dari kasih? Kalau datang dengan pedang tidak bagian dari tidak mengasihi bagian lah. dari kasih. Bukan Oke. contoh mengasihi lah. Oke, jika ada seseorang mengingatkanmu, mengarahkanmu untuk memusuhi keluargamu, kedua orang tuamu, apakah itu kasih? Ya itu harusnya bukan dalam dalam konteks mengasihi. Tidak ya. Oke, sekarang Ya. kita buka ya. Di dalam Roma 13:10, Paulus mengajarkan kasih. Ya. Betul. Apakah Yesus mengajarkan kasih? Buka, Bang. Matius 10 nomor 34 sampai 36, baca. Matius 10 terus Nomor 34 sampai 36. 34 36. Matius 10 34 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang memisahkan orang dan ayahnya, anak perempuan dan ibunya, menantu perempuan dan ibunya, mertua musuh dan musuh orang ialah orang-orang sisi rumahnya. Ya. Apakah selaras, Bang? Oke. Jadi ceritanya begini. Teman-teman tahu istilah perumpamaan? Nanti dulu ke perumpamaan, Bang. Yang kutanya apakah selaras, Bang? Selaras. Bagaimana Anda katakan selaras? Ya, Aku jawab ya. Bagaimana Anda katakan selaras? Di dalam Roma 13:10, Paulus mengatakan karena kasih itu adalah karena kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Paulus mengatakan kasih itu tidak berbuat jahat kepada manusia. Sementara dalam Matius 10 nomor 34 sampai 36, khususnya di nomor 36, Yesus mengatakan, kau akan jadikan seisi rumahmu menjadi musuhmu. Di mana kasih? Bahkan di ayat 34-nya Yesus langsung membantah, Bang. Membantah dia bolak-balik, Bang. Jangan kamu menyangka aku datang ke atas bumi ini membawa perdamaian. Tapi Abang berkira itu perumpamaan. Nah, bagaimana kalau aku katakan Roma 13:10 juga perumpamaan? Oke, aku jelaskan ya. Boleh juga aku bilang kan, Bang. Ini Roma 13:10 ini perumpamaan ini, Bang Tinius.
Ya, aku mau menjelaskan, tapi kalau terus elaborasi, gimana aku menjelaskannya? Tunggu dulu Bang, sebelum Anda menyatakan itu perumpamaan, supaya apa yang Anda katakan tidak berdasarkan hawa nafsu Abang dan cocokmologi saja, coba Anda jelaskan, sebutkan kepada kami, metode keilmuan apa di dalam Kristen, ya, yang dimiliki teman-teman Kristen, nama disiplin ilmunya, yang ketika kalian ingin mengetahui, ya, ayat-ayat dalam Bible ini mana yang perumpamaan, mana yang tidak perumpamaan. Metode disiplin ilmu apa rupanya Bang? Jangan langsung begitu perumpamaan. pindah dulu Bang Faruk. Aku belum menjelaskan, udah langsung pindah lagi metode apa. Aku jelaskan dulu apa maksud di sini oleh Tuhan Yesus kan gitu Bang Faruk. Betul? Ya udah, coba silakan. Oke, aku coba jelaskan ya teman-teman. Teman-teman pasti punya anak. Siapa di sini yang punya anak? Saya yakin pada punya anak ya. Saya punya anak. Nah, saya mengasihi anak saya. Nah, kasih saya berbentuk apa? Kasih saya bukan hanya berbentuk memberi dia uang, bukan hanya berbentuk dengan memeluk, bukan hanya berbentuk dengan memberi berbagai kebutuhan dia, tapi juga menghukum dia ketika dia salah. Itu adalah bentuk kasih. Oke, sampai di situ clear ya. Nah, Tuhan Yesus ketika mengatakan ini, aku datang untuk membawa damai, ini adalah metafora. Bukan untuk. Ya, aku datang bukan untuk membawa damai. Itu adalah metafora. Metafora terhadap siapa? Terhadap kejahatan, bahwa kejahatan itu akan dia musnahkan, gitu ya, sehingga dia akan membawa pedang. Lalu mengapa mengatakan aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya? Jadi begini, teman-teman pasti di dalam satu keluarga ada juga yang jalannya lurus, ada yang jalannya tidak lurus, ada aja pengaruh hal-hal yang jahat, pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Dan itulah yang akan akhirnya jadi terpisah karena dia mengikuti ajaran kasih. Dia nggak akan terjadilah perpecahan di antara mereka karena yang satu mau ikut ajaran kegelapan, yang satu mau ikut ajaran terang dan seterusnya. Ini adalah perumpamaan dari Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa kasih itu perwujudannya bukan hanya dengan cara memeluk, bukan cuma dengan cara memberikan segalanya, tapi juga tentu mengajarkan. Ada juga di situ memberikan peringatan, ada juga di situ memberikan hukuman akan kesalahan kepada anak kita ketika salah supaya anak kita lurus. Demikian Bang Faruk. Oke, itu penjelasan Abang. Ya, pembelaan Abang mengatakan itu sangat konseptual. Sekarang Bang Faruk nanti konseptualnya nanti kita bahas Bang. Ya, Abang katakan. Tunggu dulu Bang. Tadi Abang ngomong aku diem, gantian lah ya. Oke. Cuman maksudnya tadi Anda katakan, ya sabar dulu Bang. Tadi Anda katakan apa yang tertulis dalam Matius 10:34 sampai 36 itu perumpamaan. Maka aku juga bisa mengatakan Roma 13:10 yang Abang kasih ini juga perumpamaan. Ya, maknanya apa perumpamaan itu? Ketika Paulus mengatakan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat, maksudnya itu dengan kasih itu Anda harus membunuh. Dengan kasih itu Anda harus berlaku jahat kepada orang lain. Anda harus merampok. Anda harus menipu. Apakah itu gambaran kasih? Jawab Bang. Ini perumpamaan Bang. Roma 13:10 ini perumpamaan. Makna perumpamaan itu Abang dibolehkan membunuh, dibolehkan memperkaus, dibolehkan Abang menipu, dibolehkan Abang untuk merampok. Perumpamaan juga ini Bang. Oke, boleh aku jawab Bang Faruk? Silakan. Oke, jawabannya simpel. Jadi kita jangan melebihi apa yang tertulis. Bang Faruk sudah melebihi apa yang tertulis. Dikatakan membawa. Aku punya dasar. Aku punya dasar. Nanti Anda aku tanya dasar Anda. Aku menjelaskan Bang Faruk. Aku punya dasar Bang. Aku punya dasar. Anda jangan intervensi dulu perumpamaanku Bang. Anda jangan intervensi perumpamaanku. Karena perumpamaanmu sendiri nggak aku intervensi. Bang, Anda jangan intervensi perumpamaanku. Gini Bang, cara menyatukannya gini. Ku tanya dulu, Abang dengan disiplin ilmu apa Abang menafsirkan itu perumpamaan? Matius 10 nomor 34. Setelah itu Anda tanya ke aku, dengan disiplin ilmu apa aku menafsirkan ini perumpamaan? Itu yang benar Bang. Bukan memaksakan kehendak kita satu sama lain. Sebut aja dulu Bang, Abang dulu sebutkan. Dengan disiplin ilmu apa Anda menyatakan itu perumpamaan? Wallahi nanti ku sebutkan sama Abang dengan disiplin ilmu apa aku menyatakan ini perumpamaan. Dan apa dasar dari penjelasan perumpamaanku? Silakan. Dengan disiplin ilmu apa Anda menyatakan itu perumpamaan? Silakan.
Oke, aku jawab. Karena begini, kita sama-sama guru agama nih, Bang Faruk. Bang Faruk guru agama di sebelah, aku guru agama di sebelah. Aku Jadi nggak guru begini. agama, Bang. Oke, aku guru agama, oke? Jelas? Ya, Biar teman-teman silakan. tahu gitu. Pasal ini aku tahu semua. Oke, aku jelaskan ya. Ketika Bang Faruk mengatakan, atau saya lah, ketika saya mengatakan membawa pedang sesuai dengan yang tertulis, jangan dibawa Bang, jadi disiplin ilmu Belum, apa? belum, Anda belum, katakan belum, Anda belum. guru agama. Kita Jangan diskusi. jelaskan lagi penjelasan. Anda sudah Ya. memberikan tadi di awal penjelasan, Bang. Supaya Oke. menyatukan kita berdua ini, bahwasanya kita ngomong tidak berdasarkan muncung kita saja. Kita berbicara dengan ilmu. Abang sebutkan disiplin ilmu apa abang gunakan ketika Anda menyatakan itu adalah perumpamaan dan Anda berupaya untuk menafsirkan. Silakan sebutkan nama Oke. disiplin ilmunya. Kalau memang tidak ada, katakan tidak ada. Nanti giliranku gitu loh, Bang. Oke, Bang Faruk, Silakan. jangan loncat-loncat, Bang Faruk. Kenapa saya bilang loncat-loncat? Karena tadi saya belum selesaikan jawaban, Bang Faruk udah langsung tanya disiplin apa. Tadi Bang Faruk karena menyampaikan satu statement yang menurut saya salah. Dikatakan membawa pedang, bukan membunuh. Berbeda membawa pedang dengan membunuh. Bang, aku Kalau pun dari awal membunuh, aku tidak ada memperkosa, mengatakan membunuh, Bang. Tadi membunuh, Bang, Bang Faruk mati bilang 10 membunuh, aku tidak ada memperkosa. mengatakan membunuh, Bang. Tadi dikatakan membunuh, memperkosa teman-teman. Itu Roma 13. Itu perumpamaan Roma 13 nomor 10-nya aku bilang, bukan mati 10. Jadi gimana sih Abang ini? Abang bisa diskusi nggak, Bang? Roma 13 nggak ada kalimat membunuh, Bang. Nggak ada kalimat membunuh. Nanti ku jelaskan, nanti ku kasih samamu, Bang, dalil dan dasar perkataanku. Oke, Sekarang silakan. kau dulu, Bang. Kau pertanggungjawabkan dulu perumpamaanmu. Disiplin ilmu apa kau gunakan ketika kau menyatakan itu perumpamaan dan kau berupaya untuk menafsirkan? Silakan. Nanti giliranku, Bang. Baik, aku jelaskan. Jadi ini kan Alkitab ini berisi sejarah peristiwa, ya. Bang, Berisi bukan penjelasan loh abangku. Disiplin ilmu apa? Kau ngerti nggak, Bang, disiplin ilmu bagi Allah? Tapi disiplin Gini. ilmu apa kau pakai, Bangko? Ketika menyatakan itu perumpamaan disiplin ilmu apa? Silakan, jangan menjelaskan. Bang Faruk, Guru ini bukan agama kok kayak gini. Bang Faruk, ini bukan Q&A, ya, bukan Q&A. Jadi bukan saya bertanya Anda menjawab, Anda bertanya saya menjawab gitu loh. Ini bukan Q&A. Bang Faruk kasih penjelasan kepada saya maksud pertanyaan Bang Faruk biar saya mengerti apa yang ada di otak Bang Faruk. Loh. Kalau ada di otak saya, ini adalah ilmu teologia. Ya, mempelajari Alkitab, ya, dari kontekstualnya, dari bahasa aslinya. Tapi apa yang ada di otak Bang Faruk, saya nggak paham dong. Bang Faruk jangan bikin Aduh, ya Allah. Abang tadi katakan mati 10 nomor 34 itu adalah perumpamaan. Setelah itu Anda menjelaskan. Ya kan? Katakan kepada kami, apa dasarmu? Apa kompetenmu menyatakan itu perumpamaan dan kau memberikan penjelasan? Ini jadinya Disiplin ilmu apa kau gunakan, Bang? Kalau nggak ada kau gunakan disiplin ilmu, katakan berarti cocokmologi. Apa yang kau Saya katakan juga tadi bisa berdasarkan cocokmologimu saja. Saya juga bisa bertanya ke Bang Faruk kalau kayak gitu pertanyaannya. Itu pertanyaan yang enggak Nanti ku jawab, Bang. Giliran ku nanti ku kasih tahu, Bang, disiplin ilmunya, Bang. Giliran ku nanti Roma 13 nomor 10, ku kasih tahu, Bang, disiplin ilmunya, Bang. Ku jabarkan nanti sama kau, Bang. Oke, silakan Tak ya, Bang. sembarangan muncul ku cakap. Bang Faruk. Bang Naga Noise, Bang. Aduh. Bang Faruk. Pak Hendrik, tolong ini diinterupsi dulu Bang Faruk ini karena jadi Q&A begini. Mengarah kemana begini kalau kayak begini doang pertanyaan? Loh, kok Oke, Q&A? Abang saya ngerti 1 menit, nggak? saya 1 menit. Tadi, tunggu dulu Bang Naga. Jangan masuk dulu Bang Naga. Biar dapat poinnya, Bang. Tadi aku kasih data Matius 10 nomor 34 sampai 36. Dengan mudahnya Anda mengatakan itu adalah perumpamaan. Terus Anda menafsirkan perumpamaan itu dengan mudahnya. Kita buktikan bahwasanya diskusi kita ini tidak berdasarkan ludah saja, tapi berdasarkan ilmiah dan juga pengetahuan. Berdata dan berdasar gitu loh, Bang. Kutanya samamu, metode disiplin ilmu apa yang kau gunakan ketika engkau menyatakan data yang kau kasih Matius 10 nomor 34 sampai 36 itu adalah perumpamaan. Disiplin apa nama disiplin ilmunya, Bang? Disiplin ilmu banyak, Bang. Karate juga nama disiplin ilmu. Taekwondo juga nama disiplin ilmu. Aku jawab teologi ya. Oke, Bang. Teologi itu bersifat umum, Bang. Wah,
Teologi itu benar bersifat Iya, umum, jadinya Bang. Trinity kan. Sekarang gini tuh Satunya tanya Bang apa? Faruk. Kutanya Bilang balik kalau Bang nggak Faruk. ada, Bang. Bilang katakan nggak ada, aku jelaskan aku. Kalau kutanya balik Anda Bang Faruk, katakan nggak ada, aku bisa jelaskan jawab. Roma 13:10-nya. Ya udah silakan jelaskan. Silakan jelaskan. Oke, dengar teman-teman ya. Beginilah kualitasnya teman Kristen. Dia mengaku seorang guru. Oh kan, udah penghakiman. Dengar dulu. Udah penghakiman. Ayolah, jelaskan. Jangan Diam dulu, Bang Hendrik. Bang Hendrik, diam dulu. Bang Faruk, Beginilah kualitasnya teman-teman Kristen. Sebentar aja. Dia mengatakan dia seorang guru. Diam dulu, Bang Hendrik. Ya, dia mengatakan seorang guru. Tetapi ketika kita ajak dia untuk berdiskusi, ya, tidak ada edukasi yang ditunjukkan, hanya kebohongan saja. Ketika dia sudah terpojok, dia menggunakan hawa nafsunya untuk menyangkal apa yang tertulis dalam Bible-nya. Sampaikanlah. Kalau aku Kalau menyampaikan saya begitu, Roma diprotes. 13 nomor 10, kasih yang disampaikan Paulus di sini adalah bermaksud perumpamaan itu apa? Kau boleh membunuh, kau boleh merompak, kau boleh memperkaos, kau boleh menipu dan berbohong. Itu perumpamaannya. Apa nama disiplin ilmu yang kau gunakan, Faruk? Nas. Nas itu apa? Data dari itu apa yang tertulis di situ. Apa nasnya? Baca Efesus 2 nomor 15. Siapa yang membatalkan hukum Taurat? Baca Bang, Efesus 2 nomor 15. Di sini Paulus di dalam Roma 13 nomor 10 mengatakan, baca nih Bang. Nih ya. Ini nas Bang. Aku pakai nas. Atau nakli. Nama disiplin ilmunya nakli. Ada dua kan metode disiplin ilmu ketika diskusi, nakli dan juga akli. Aku pakai nakli. Ini tengok nih Bang. Di sini dikatakan Paulus, tunggu blunder kameraku. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Di sini dia mengatakan karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Di dalam Roma 13:10 Paulus mengatakan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ingat ya, kegenapan hukum Taurat. Kita buka apa kata Paulus juga di dalam Efesus 2 nomor 15. Lihat ini Bang. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan. Baca Bang Genius. Iya. Silakan. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Yang membatalkan hukum Taurat ini siapa Bang? Yang membatalkan hukum Taurat ini siapa Bang? Yesus, Tuhan Yesus. Kok Yesus? Surat Efesus ini tulisan siapa Bang? Tulisan Paulus. Yang membatalkan hukum Taurat siapa Bang? Tuhan Yesus. Bang Paulus. Nggak jujur kok Paman. Ini Itu aku bukan- bilang Bang. ini bukan Kenapa kita, aku Bang Faruk. katakan makna Roma 13:10 itu berarti boleh membunuh, boleh memperkaos, boleh menipu atau berbohong. Karena apa? Dalam Efesus 2 nomor 15, Paulus telah membatalkan hukum Torah. Bahagian dari 10 hukum Torah. Jangan membunuh, jangan merompak, jangan memperkaos, jangan bersaksi dusta. Itu bagian 10 perintah Tuhan kepada Bani Israel. 10 dari hukum Torah dari Tuhan kepada Bani Israel. Sementara dalam Efesus 2 nomor 15, hukum Torah telah dibatalkan. Maka berdasarkan Roma 13 nomor 10, ketika Paulus menyatakan kasih yang dia maksud adalah kasih yang berdasarkan hukum Torah yang terbatalkan. Apa itu hukum Torah yang terbatalkan? Boleh bunuh, boleh perkaos, boleh bohong, boleh rompak. Silakan. Oke, aku jawab. Gitu Bang. Aku jawab. Udah, diam, gantian. Kan gantian aku Silakan. jawab. Oke. Silakan. Kalau yang dimaksud Bang Faruk dasar ilmu itu pun salah ngomongnya. Dia bilang naskli dan akli. Sebenarnya itu akli dan nakli. Akli itu artinya berasal dari akal. Nakli. Nakli Bang, itu pertama berasal aku dari sampaikan, nas aku atau dari tunjukkan wajib. dulu nasnya. Gantian lah ngomong. Aku tunjukkan naskah. Bang ini. Aku ngomong Naskah, Bang. Terus. Gimana kita Nakli bisa dan saling akli. mendengarkan kalau begini? Nama Gantian, disiplin Bang. ilmunya nakli. Ya kan? Parah ini manusia. Ya, kok Bang. marah Bang? Oke, aku jelaskan, aku lanjutkan. Oke? Jadi jangan so tahu kau, karena aku tahu semua itu, tapi karena otakmu aku yang belum paham maksudnya apa pembicaraanmu. Oke, aku Ya kok jelaskan. marah Bang? Aku menjelaskan dari apa? Dari kalimat dari Efesus.
Efesus 2 ayat 15. Di situ kagak ada kalimat jangan membunuh, kagak ada kalimat memperkosa membunuh. Itu kalimat membatalkan hukum Taurat. Jadi itu namanya kau pakai akli. Karena kau mengakalkan apa yang tertulis, apa yang terwahyukan, bukan pakai nakli. Cemananya otakmu ini. Kau bilang pakai nakli, artinya tertulis. Apa yang tertulis kau bacakan, tidak kau tafsirkan. Kalau kau tafsirkan itu namanya akli. Aduh, cemana ini. Gantilah nih Bang Faruk, kualitasnya berbeda jauh. Sangat berbeda jauh. Dia bilang nakli tapi dia tafsirkan. Kalau nakli itu wahyu. Kalimat tertulis Ini, itulah Bang. itulah yang kau tafsirkan. Tidak ada yang di luar dari apa yang tertulis. Itulah nakli. Baca dulu, Bang. Sabar Kalau dulu, diam dulu, Bang. akal dan apa yang tertulis. Paham nggak kau sampai di situ? Cemananya kau ini. Bang, baca dulu, Bang. Sabar dulu, Bang. Berikut ini adalah 10 hukum Taurat yang tertulis dalam Keluaran 20 nomor 2 sampai 17. Betul? Betul? Yang pertama, aku Tuhanmu, jangan ada Tuhan lain. Ya, apa ini? Kuduskan hari-hari Sabat. Jangan membunuh, jangan berzinoi, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan bersaksi dusta, jangan menyolong. Sudah? Udah? Inilah 10 hukum Taurat yang tertulis dalam Keluaran 20 nomor 2 sampai 17. Inilah 10 hukum Taurat, aku ulangi lagi. Inilah 10 hukum Taurat yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 nomor 2 sampai nomor 17. Sementara dalam Efesus 2 nomor 15, baca Bang. Baca Bang. Ini nas. Ketika aku baca namanya nas. Ketika aku menyampaikan namanya nakli. Disiplin ilmunya disebut nakli. Ketika aku membacakannya, aku sebut nas. Itu nama disiplin ilmunya apa? Nakli. Sekarang baca Bang. Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya, baca Bang. Hei. Iyalah, bacalah. Masa aku disuruh baca? Kan ini gantian kau yang ngomong, aku diam. Baca kan ini detailmu. Udah mulai jijik bacanya. Bukan, karena kita udah baca tadi 2 ayat 15. Jangan pengulangan. Baca dulu, aku mau dengar dari lisanmu itu. Lisan pembohongmu itu, baca. Aku udah tahu arah pembicaraan kau. Kita lanjut aja lebih jauh lagi, lebih dari arah pembicaraan kau. Aku jelaskan ya. Biar Baca, paham baca. kok Bang, baca. Tulisan kau tuh kok kecil kali. Aku baca ya. Efesus 2 ayat 15. Besar. Sebab Besar dengan nih, mati ini, sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dah. Telah membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat mana yang batal? Kita buka teman-teman ya. Hukum Taurat mana yang batal? Ini semua batal. Oke, sekarang kau butuh jawabannya kan? Larangan membunuh. Biar kita Ketika maju. hukum larangan membunuh telah batal, maka kau boleh membunuh. Ketika hukum berzina, larangan berzina telah batal, maka kau boleh berzina. Ketika Oke, hukum bisa larangan aku membunuh jawab. telah batal, Biar jangan maka kau boleh elaborasinya boleh kepanjangan. membunuh. Kita singkat-singkat lah, biar kita maju terus. Aku jawab ya. Aku jawab. Oke. Yang Kita jadi bahas- pertanyaan. Kita bahas lah. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Loh, Tunggu dulu. butuh jawaban aku nggak? Ya. Enggak Bang, tunggu dulu. Aku butuh kejujuran bukan jawaban. Aku butuh kejujuran, kejujuran bukan jawaban. Alkitab, padahal dia tidak paham Alkitab, tidak butuh jawaban dari Aku orang yang butuh mengerti. kejujuran bukan jawaban. Oke, aku Jawab dulu jawab. Bang pertanyaanku. Yang membatalkan hukum Taurat dalam Efesus 2 nomor 15 siapa Bang? Tuhan Yesus. Jujurlah sayang, Ya udah, aku aku jawab ya. tak mengapa. Aku jawab. Oke, aku jawab. Biar semua berdusta. Udahlah. Memang ini kalian pendusta. ini room yang seimbang lah, room yang seimbang. Gantian, kasih kesempatan Cuman aku dusta menjawab. yang bisa kalian lakukan. Kau itu mau mencemooh Apalagi atau teman-teman yang mau memberikan didiskusikan penjelasan sama yang jelas? pendusta. Ayo. Hah? Inilah dia Dia nas, kualitasnya. udah kita tunjukkan nas, dia tolak nasnya. Oke, aku Efesus jawab. 2 Sama nomor ini. 15 tulisan siapa Bang? Kau butuh Efesus jawaban, 2 nomor 15 tulisan siapa? Oh jadi Q&A. Aduh. Efesus 2 nomor 15 tulisan siapa? Kau belajar berdiskusi dulu yang benar Bang Jawab Faru. Efesus 2 nomor 15 tulisan siapa? Bagaimana cara Kau bilang yang membatalkan. Oke, Cara ku bawa lagi kau kemari. beri kesempatan Yang membatalkan, yang lain. tadi barusan kau katakan yang membatalkan itu adalah Yesus. Seimbanglah kita, Yesus itu Tuhan samalah bukan? kita. Jangan Yesus kau itu dulu dalam terus iman yang itu ngomong. Tuhan. Perkataan Moncong dari dulu. Tuhan itu adalah firman. Jika Aduh. memang yang membatalkan itu adalah Teman-teman, gimana nih, Yesus, teman-teman? kau Ini baca seperti- di dalam 2 Korintus 11 Memang nomor ini- 17. Memang Jelas ini ruangan dalam 2 gua, Korintus jangan begini dinamik lah dulu caranya. dia moderator biar dapat poinnya sama teman-teman di bawah.
Ini udah nggak bisa nih, udah bohong dia. Kau katakan yang membatalkan di hukum Taurat dalam 2 Efesus 2 nomor 15 adalah Yesus. Sementara dalam imanmu, Yesus itu adalah Tuhan. Seiring karena Yesus itu Tuhan, maka perkataan Tuhan itu adalah firman. Sementara perkataan Paulus lagi, tulisan Paulus lagi mematahkan asumsimu. Di mana tertulis itu Paruk? 2 Korintus 11 nomor 17. Apa kata Paulus di situ? Apa yang kusampaikan kepadamu bukanlah dari firman Tuhan, tetapi dari orang yang BODOH yang ingin bermegahan. Bukan firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus. Bukan firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17. Maka ulangi lagi pertanyaan ini, Bang. Jujurlah kau, Bang. Ketika berdiskusi kita tidak butuhkan orang cerdas. Yang kita butuhkan adalah orang yang jujur. 2 Efesus 2 nomor 15. Yang membatalkan hukum Taurat siapa, Bang? Yang membatalkan hukum Taurat siapa, Bang? Nyungsep kau ke Google kan? Nyungsep aja kau ke Google kau. Guru kau bilang kau guru kayak gila, guru kayak gila. Katanya dia lebih paham Bibel dia nih, tahu nih. Sikit-sikit nyungsep ke Google. Yang membatalkan hukum Taurat dalam Efesus 2 nomor 15 siapa, Bang? Bang Genius, siapa? Buka mic-nya, Bang. Yang membatalkan hukum Taurat dalam Efesus 2 nomor 15 siapa? Aku di mute moderator, cemananya kau? Aku di mute, susah kali aku ngomong begini di mute. Oke, sekarang ngomong. Yang membatalkan hukum Taurat, yang batalkan hukum Taurat, di unmute, gimana ya aku bisa ngomong? Kali sih kesempatan aku ngomong. nangis gitu ya. Parah kali ini. Seimbanglah kalian. Kalian mau yang kan membatal. masuk, tapi kalian nggak seimbang. Cemananya? Aduh, janganlah aku kan bisa diam, nggak perlu aku di mute, unmute dari kali di kelas. Baru kayak begini ya. Oh, nyungsupnya dia ke Google itu. Ini lama. Bukan news Oke. ke Google. Karena ketika kau tanya Nats, aku harus buka Alkitab kan? Iya nggak? Iya. Bukan nyungsep ke Udah Google. kita buka Kalau tadi kita nasnya ya, kata, Bang. Kau tanya lagi Nats, Iya. aku harus Nas. buka lagi. Iya. Kau nanyanya kiri, Nas. nanya Nats. Udah Padahal nggak kau bisa bisa baca. Kualitasmu ngeri kali. Oke, Udah aku kepenuhan jelaskan Roh Kudus Efesus ini. 2:15. Ini udah kepenuhan Roh Dikatakan Kudus ini. Coba. Oke, lanjut. Bang, nggak usah jelaskan, Bang. Yang ku tanya, yang membatalkan siapa, Bang? Dalam Efesus 2 nomor 15. Ya, Kita ini udah aku mau baca jelaskan nasnya loh, semuanya. Bang. Bukan Q&A ini. Aku mau jelaskan Gak usah siapa yang membatalkan. penjelasan, Bang. Bukan Q&A ini ya. Bang Farouk, kasih kesempatan ya. Iya, jawab dulu. Yang membatalkan dulu. siapa? Karena aku tanya kau. Yang gantian, membatalkan gantian. siapa? Gantian. Aku belum ada Q&A. Gantian aku tanya kau. Di mana kalimat? Enggak, bahwa yang membatalkan aku datang Efesus untuk 2 nomor 15 siapa? Siapa yang membunuh? Di mana kalimat aku datang untuk membunuh? Siapa yang membunuh? Membawa pedangnya, bukan membunuh. Oke. Ayo. Oke. Gantian, Di aku tanya dalam kau. Efesus Bisakah kau 2. jawab? Iya, oke, aku jawab ya. Aku jawab. Abang Nah. diam ya. Diam ya. Ya, aku udah Cucup, diam kalau kau diam. ngomong. Gantian Diam. kita Oke. makan. Di dalam Efesus 2 nomor 15, hukum Taurat telah dibatalkan dengan matinya Yesus di kayu salib. Ya. Di mana tertulis hukum Taurat itu Paruk dalam kitab Keluaran nomor 2 sampai nomor 4 sampai 17 yang ku sampaikan tadi. Ya, bagian dari hukum Taurat jangan bunuh, jangan zina, jangan nyolong, jangan nipu, kan gitu. Sementara dalam Efesus 2 nomor 15 ada nas yang tertulis bahwasanya hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Berarti ya, apa yang tertulis dalam kitab Keluaran nomor 4 sampai 17 itu sudah dibatalkan. Karena sudah dibatalkan, maka larangan membunuh sudah tidak ada. Berarti boleh bunuh. Karena sudah dibatalkan, ya larangan zina, berarti boleh zina. Karena sudah dibatalkan, larangan berbohong, berarti boleh bohong. Perbuatan yang membolehkan membunuh, berbohong, menipu, merompak, memperkaus, apakah itu bahagian dari kasih, Bang? Hah? Karena apa? Selaras juga, Bang, dalam Matius 3 nomor 17. Ya, kalau Bang Farouk tidak salah, di situ tertulis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Anaknya siapa tuh, teman-teman? Itu adalah Yesus. Ternyata di dalam di kitab Lukas, Yesus itu mati di kayu salib. Tak mungkin segala sesuatu terjadi di atas bumi ini di luar dari kehendak Bapa. Baru aja Bapak bilang, inilah anakku yang kukasihi. Ternyata anaknya dibiarkan metong di kayu salib. Cemah. Tentu, Bang.
Janganlah Coba lah. penghinaan, gantian lah. Jangan penghinaan, Lu gantian. kok penghinaan? Oke, kutanya abang sekarang jawab. Siapa yang membatalkan hukum Torah yang tertulis dalam Efesus 2 nomor 15? Silakan. Gini, karena aku kan Q&A, kau jawab. Aku akan mengcounter jawabanmu. Kalau tertulis jangan membunuh itu dihilangkan, bukan berarti ya kau jadi boleh membunuh. Kau tahu nggak, Kepres itu berapa banyak Kepres presiden kita ataupun peraturan kita yang dibatalkan. Ketika dibatalkan, ada peraturan yang lebih lengkap lagi, lebih dalam lagi, lebih bagus lagi. Kalau ada tertulis jangan kencing sembarangan itu diambil, ditulis, dicopot, maka artinya kau boleh kencing sembarangan. Cemana otakmu berpikir? Memangnya aturan terbaru tertulis, sekarang aturannya tertulis boleh membunuh, boleh memperkosa, boleh membunuh. Apakah tertulis begitu sekarang hukumnya? Bodoh kali kau. Kalau hukum itu dihapus bukan berarti hukumnya jadi dibalikkan. Karena kalimatnya begini, baca makanya yang lengkap. Kalimatnya begini. Dengan dibatalkan hukum Taurat, maka hukum yang diadakan adalah hukum damai sejahtera. Paham kau? Lalu kau tanya, apa itu damai sejahtera? Apakah damai sejahtera itu boleh membunuh? Boleh memperkaos? Cemananya otakmu berpikir kalau kau bilang hukum damai sejahtera itu artinya kita boleh membunuh, boleh memperkaos. Dari mana? Itu nakli apa itu? Akli itu. Akalmu itu akal jahat itu. Orang damai sejahtera, orang kasih. Orang sampai apa hukum Tuhan Yesus? Kau nggak ngerti hukum Tuhan Yesus, makanya buka Alkitab yang jelas. Hukum Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Apa itu hukum kasih? Kau nggak ngerti hukum kasih. Hukum kasih itu ketika kau berpikir saja kau sudah berdosa. Kau berpikir mau membunuh, kau sudah berdosa. Kau berpikir mau memperkaos, kau sudah berdosa. Udah, Hukum udah Taurat bang, yang udah bang, tadinya udah jangan khotbah, melakukan jangan itu khotbah, udah. berdosa, sekarang Sudah. berpikir pun Sudah juga lah, lama berdosa. kali ya. Jadi hukum Gantian kasih lah. itu hukum yang lebih dalam daripada hukum Taurat. Ngerti kau? Bodoh kali kau berpikir. Gimana? Oh, hukumnya dihapus. Berarti aku sekarang boleh melakukan semua. Bodoh kali, tidak ada kalimat seperti itu. Aklimu itu nyasar, ya. Pakai nakli yang benar, jangan akli yang nyasar. Bukan cari menang kalah. BDO tuh jangan nggak usah dibilangi yang kita nggak usah serang fisik, biasa aja, nggak usah serang fisik, biasa. Iya, aja. oke Bang Naga. Berkali-kali Bang Faruk katakan Tapi dia teman-temannya, duluan, Bang Naga. kita Setuju. apologet Dia duluan. Islam berkali-kali mengatakan dasar dari diskusi itu adalah kejujuran. Kita butuh orang jujur, bukan orang cerdas. Karena orang yang jujur, orang cerdas belum tentu jujur. Tapi orang jujur sudah pasti menyampaikan kebenaran dalam lisannya. Oke, ku beri akan analogi. Tapi jujur ya. Ya, amin. Ketika pemerintah Republik Indonesia telah membatalkan undang-undang penggunaan narkoboy, penggunaan undang-undang narkoboy, apakah apakah masyarakat Indonesia masih tersalahkan ketika mereka menggunakan narkoboy? Apakah masyarakat Indonesia masih dilarang menggunakan narkoboy? Jawab jujur, Bang. Hukum Jawabannya, undang-undang ketika- narkoba udah dibatalkan ini. Hah? Ya, ketika undang-undang narkoba itu dibatalkan, biasanya pemerintah akan mengeluarkan undang-undang yang lebih mungkin lebih Aduh, sempurna. Pak, itu ku tanya, Bang. Gimana aja kau butuh Aku jawaban? nggak minta kau mengeluarkan undang-undang baru, Bang. Biasanya pemerintah begitu. Ketika dia Enggak, batal, jangan kau seakan-akan jadi pemerintah kau, Bang. Aduh, kok jadi kayak gini, kau Bang. yang bawa pemerintahan. Gini loh, Bang, maksudku, Bang, ketika pemerintah Republik Indonesia telah membatalkan hukum undang-undang narkoboy, membatalkan. Ini poinnya, Bang, ya. Golden kata-katanya itu membatalkan penggunaan narkoboy. Apakah masyarakat Indonesia boleh menggunakan narkoboy? Begini, kalau kasih perumpamaan, itu kan perumpamaan ya. Ketika misalnya itu perumpamaan yang masuk akal lah. Enggak, kan kita tahu pemerintah kita nggak setuju. Nggak jujur ya, Ya, nggak setuju. Jadi jawabannya adalah Nggak ketika itu jujur ya, dibatalkan aduh. akan keluar undang-undang yang baru. Gimana pemikirannya kalau kayak begitu? Gini, ketika pemerintah membatalkan larangan untuk membunuh, apakah boleh membunuh? Seperti itu pertanyaanmu jadinya. Kan nggak masuk akal. Bang, Apakah yang masuk akal kutanyakan, kalau oh, Bang, perumpamaan? Perumpamaan itu yang masuk pertanyaanku akal. sederhana.
ketika pemerintah Republik Indonesia telah membatalkan. Sama aja pertanyaanmu dengan ketika undang-undang korupsi itu semua dibatalkan, apakah boleh korupsi? Nah, bolehkah? Bolehkah korupsi? Di mana di dunia ini ada undang-undang membatalkan untuk orang boleh korupsi? Di mana di dunia ini? Makanya kasih perumpamaan yang perumpamaan itu bisa dijalankan. Bukan perumpamaan yang gak masuk akal. Cemananya nih Bang? Nah, ini dia gunakan akalnya. Perumpamaanmu. Ini dia barusan gunakan akalnya di mana? Dia katakan tadi kan, di mana undang-undang di negeri ini dibatalkan undang-undang korupsi? Di mana di negeri ini di negeri mana undang-undang narkoba dibatalkan? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Jadi kenapa kok masuk akal ketika Paulus mengatakan hukum Taurat telah dibatalkan? Kenapa kok lebih lengkap dari itu? Hukum damai sejahtera, hukum kasih lebih lengkap daripada hukum Taurat. Paham kau? Oke. Apakah boleh membunuh itu? Apakah boleh membunuh itu bagian dari kasih? Hukum kasih adalah berpikir saja sudah berdosa, ya. Berpikir apakah membunuh sudah berdosa. Berpikir membunuh sudah berdosa. Itu hukum kasih. Apakah membunuh bagian dari kasih? Membunuh bukan bagian dari kasih, makanya berpikir membunuh pun sudah berdosa. Itu sementara berdasarkan Efesus 2 nomor 15 kau udah boleh membunuh Bang, boleh membunuh. Tidak ada tertulis, mana naklimu? Tidak ada tertulis nat seperti itu. Sudah dibatalkan. Konsep ilmumu pun gak jelas. Naklimu mana? Gak ada tertulis. Sudah dibatalkan. Tidak ada yang tertulis dalam Keluaran 4 nomor 17 sudah dibatalkan. Dibatalkan hukum Taurat. Keluar hukum berikutnya, hukum kasih, hukum damai sejahtera. Paham kau? Ya Allah ya Tuhan. Bingung ya. Orang ini memang penyembah Paulus ini ya. Pentuhan Paulus ini ya. Biar kau kasih tahu. Oke, aku selesai lah Bang Naga. Ini nggak mau jujur dia. Nggak bisa kita diskusi sama pembohong Bang Naga. Sama pembohong dan pendusta kita nggak bisa berdiskusi. Oke, gini ya. Nggak bisa berdiskusi. Satu menit. Pendusta nih, pendusta dia. Jadi mulai tadi kan waktu saya memotong, yang ditanya padahal jawaban Bang Faruk gampang. Tinggal jawab aja ya atau tidak. Makanya saya tadi mau masuk kata Bang Faruk, tidak, jangan dulu Bang Naga tidak dapat poin. Padahal saya mau jelaskan, langsung dijawab ya atau tidak. Oke, saya untuk saudara Henry saya. Tadi mau disampaikan apa Bang Henry? Lanjut Bang Henry. Karena dia bilang tadi kan dia adalah guru agama. Ini enak kali nih. Abang tahu nggak ini menyangkut yang dibilang Bang Faruk tadi. Bang, kalau disiplin ilmu biar saya kasih tahu sama abang ya. Yang namanya kalau kita menafsirkan Alkitab, disiplin ilmunya apa Bang? Abang tahu? Pertama Bang, kalau kita membaca Perjanjian Baru, makanya disiplin ilmunya tafsir PB. Itu dia kalau abang jadi guru. Nah, karena abang bilang tadi, abang guru agama, di STT mana yang tidak mengajari tafsir PB? Makanya abang jangan ngaku-ngaku guru agama deh. Itu loh bangku, baru di Kristen itu banyak tafsir-tafsirannya abangku. Saya sebutkan, misalnya hermeneutik. Ada yang namanya homiletik. Ada yang namanya teks original, bahasa Ibrani Yunani. Jangan abang bilang udah jadi guru agama, terus abang kuliah di mana? Gitu loh Bang. Jadi kalau misalnya Abang Faruk tadi, seharusnya Bang Faruk bilang disiplin ilmu itu seharusnya abang jawab tadi, bangku sayang. Itu aja Bang, terima kasih. Iya, makasih Om Hendrik, betul sekali hermeneutika. Aku tahu hermeneutika. Itu menafsirkan apa itu baru sekarang kau bilang, setelah aku bilang kamu jiblak lagi. Karena sekarang gini, tadi nggak bilang. Gini Om Hendrik, karena Bang Faruk ini semua tidak pindah. Oke, aku jelaskan ya. Aku jelaskan Om Naga, biar kalian seimbang lah. Janganlah satu arah terus, gantian ya. Oke, aku jelaskan. Jadi ketika Rasul Paulus menyatakan untuk bahwa sudah tertulis kalimat seperti aduh, urusin agama lu sendiri, jangan urusin agama orang, kitab orang lu urusin, kitab lu baca yang benar. Member, selamat pagi member, member. Ya, aku turunkan dia teman-teman ya. Kita nggak butuh lah diskusi sama orang pendusta Bang.
Bang Dia Faruk, lebih dari 3 kali itu bagus sekali. Bang Faruk, makanya kalau mereka mengaku-ngaku itu pertanyaan gampang loh Bang Faruk, disiplin ilmu itu apa? Dia lebih Aduh. dari 3 kali dia. Nggak usah kita lanjutkan lagi lah itu. Ngarang aja. Dia ngaku jadi guru, tapi dia aja nggak tahu. Padahal tadi mau saya jawab, coba ditanya ilmu itu disiplin apa, tinggal jawab aja ilmu ini yang saya mau kuasai, ilmu Ya. ini saya kuasai, udah cuma itu aja, cuma berputar-putar yang namanya otot yang udah salah. Dulu pun mungkin Bang Faruk sama Bang Henry sama juga ya kan, yang namanya itu. Oke. Assalamualaikum Nasmi. Nasmi, assalamualaikum. Oke, Oto. Oto, selamat pagi Oto. Agama apa? Oto. Belum duduk dia, belum duduk Bang. Belum Oke duduk ya, dia, Bang. follower di atas ada 1,5 mungkin muslim, tolong di follow akun Nasmi ya. Ini guru Bang Faruk di apa? Guru yang ngajar di tempat TPA Bang Faruk ya. Guru yang ngajar di tempat TPA Bang Faruk, tolong di follow Nasmi ya, tolong di follow ya. Ini Masya guru Allah. Mudah-mudahan Bang Ini Faruk guru bahasa Inggris. yang panjang. Guru Bang Faruk, guru anak murid Bang Faruk bahasa Inggris, bahasa Arab ini. Bang Henry di TPA beliau. Terima kasih Bang Naga. Luar biasa Bang Faruk ini, aduh. Andai kata Ya, sama-sama saudaraku. Andai kata Bang Faruk ini di Batam, aku apa dulu sama Bang Faruk ini? Bawa Henry, ini. cerita Batam. Apa dirimu di Batam? Ya cerita Batam. Saya di Batam, Bang. Di mana saudaraku? Di mana saudaraku? Bengkong. Bengkong, kapan kita ngopi saudaraku? Ini Bang Naga ya, emang Naga yang ngomong ini. Iyalah, nggak mungkin lah singa yang ngomong. Tinggal Kalau singa Abang ngomong bahaya. Tinggal Abang Sherlock, aku pulang jam 4, aku langsung datang kepada Abang bawa ayam putih dan beras pulut. Ketawa aku, beras putih dengan pulut. Geri Bang Faruk. Ayam putih, bro. Aku jadi dukun jadinya nanti. Aduh ya Allah. Bengkong sadai katanya dibilang itu di bawah. Oke, aku mau naikkan orang dulu, mungkin wifi ku lelet. Maklum tahun lama. Aku juga di Batam, woi. Yang Batam tunjuk tangan, tulis. Bang Henry saudara kita di Batam. Bang Faruk, The King. Tolong naikkan orang The King. Aku ini wifi ku lelet. Oke, pecatur. Selamat malam, agama apa? Pecatur. Udah nampak di tempat Bang Faruk? Nampak? Pecatur Iya. udah nampak ini pecatur. Pecatur. Aduh, udah wifi awak lelet, dipanggil kayak pasien rumah sakit. Ini apa ini? Bahasa apa? Aku tanya dulu, tengok dulu ini. Loto. Ibu Siti Nora, ada apa Bu? Mau beli madu Bu? Kalau mau ngobrol nanti aja Bu. Ini yang kita naik Kristen dulu Bu ya. Ya Allah, di atas tengok V, kan memang otet tengok Pak Henry kan? Kurang asamnya kan, tengok kan? kenapa Bang Naga? Kita panggil kan nggak mau dijawab kan, apa ditulis V kan? Fuck. Nanti di banned pula kan? Ngeri kan oten kan? The King, naikkan orang The King. Ayolah teman-teman Kristen yang baik hati dan ya naik ke atas, kita diskusi santai gitu loh. Nggak usah taping di bawah. Ya, kita izinkan kalian untuk membela iman kalian. Ya, kita izinkan kalian di sini untuk menjelaskan iman kalian. Nggak usah taping di bawah lah, naik aja ke atas. Ya, ini kita naikkan ini. The King naikkan orang The King. Wifi ku apa ini like? Ini
Ini udah yang Oke, udah Bang naik Nahita tadi selamat kudanya bergabung. namanya. Nahita. Halo. Halo. Nggak mau dijawab dia Bang Faruk. Lah tuh, Teruskan aja lah. lah tuh. Tengok kan? Kan kurang kan? Kasih. Ya, Kasih. Oke. ya, Selamat pagi. siang. Agama apa? Kristen saya. Oke. Hernida, selamat pagi. Agama apa? Hernida Katolik. Sitio. Katolik. Katolik. Oh, Katolik. Nanti Ibu dengan ini aja ya, dengan itu Dora ya, cewek sama cewek ya, biar kasih dulu ya. Ibu Oke. mute dulu ya. Siap. Itu Siap, yang siap. itu mute dulu ya. Oke, Yuk. yuk. Lanjut Bang Faruk sama si Kasih. Ya, silakan Bang Kasih. Apa yang Anda mau? Ya, silakan Bang Kasih. Kita standby dulu pala setengah jam itu baru siap nanti sama si siapa Kakak Hernida ya. Ya, siap. Siap. Ya, itu yang diam dulu biar si Kasih dulu, nanti baru itu sama itu Hernida. Oke, Lanjut, teman-teman, Kasih. tetep layarnya teman-teman ya. Tetep layarnya teman-teman ya. Di tetep layarnya kalau teman-teman punya koin, ya Bang Faruk minta tolong diisi love orange-nya teman-teman ya. Love orange itu penguat komal itu. Jadi semakin banyak yang melemparkan love orange, ya berarti penyuka dari live ini banyak orang gitu loh. Pendukung dari live ini banyak orang. Jadi ketika ada orang yang ingin nge-report gitu loh. Contoh misalnya yang lempar love orange itu 100 orang. Yang nge-report itu 100 orang, nggak bisa Bang. Harus lebih dari 100 orang nge-report gitu loh. Makanya Bang Faruk minta tolong ya gabung dengan tim Bang Faruk di Love Orange itu tadi ya. Untuk apa? Memperkuat komal kita. Oke, silakan Bang Kasih. Apakah Anda sudah menyaksikan diskusi kita tadi dengan guru pendusta tadi Bang Kasih? Benar sepintas tapi saya Oke, silakan. Ada yang ingin Anda tanggapi, Anda lanjutkan atau kita berpindah ke tema yang baru Abangku? sebentar. Anda bertahan pada posisi tulisan Rasul Paulus ya. Di situ ya, di Efesus 2 ayatnya yang ke-15 ya. Ya, karena Roma 13:10 pun tulisan Paulus, Bang. Gini, Bang. Ya, ketika aku ingin membantah satu tulisan, maka tulisan itu harus kubantah dengan tulisan itu juga. Oke, Ya, dengar ya. itu Dengar. keadilan berdiskusi, Bang. Kitab Roma kan tulisan Paulus juga. Makanya aku kasih tulisan Paulus juga di dalam kitab Efesus gitu, Bang. Anda cuma memaknai sepotong ayat dari bukan sepotong frase dari ayat itu. Padahal di bawahnya dia bilang untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Jikalau kita buka lagi kepada tulisan Paulus supaya jelas, itu di dalam Roma 3 ya. Di dalam Roma 3 ayat 13 dia berkata begini, jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Kata Rasul Paulus, sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Ingat, Anda tidak bisa memakai sepotong tetapi memaknai dia dalam seluruh pemaknaan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dia berkata di dalam Roma 3:31 dia tidak membatalkan tetapi menguat. Nah, disinilah yang dimaksudkan kata batal di Rasul Paulus adalah dia tidak lagi berdiri sendiri. Dia tidak sebagai hukum Taurat, dia sudah tidak berdiri sendiri, tetapi dia sudah dijadikan satu di dalam diri Yesus Kristus. Kenapa? Karena ada di dalam Yesus Kristus itu hukum yang baru. Kristus katakan begini di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-34 ya. Yesus berkata, ayatnya yang ke-36, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dari kitab para nabi. Apakah itu dihilangkan? Tidak. Karena kasih itu tidak berbuat jahat. Kasih itu adalah kegenapan dari seluruh hukum Taurat, itu yang dibawa oleh Kristus. Makanya dikatakan ditempatkan di dalam diri Yesus Kristus. Karena apa? Dia telah menggenapinya. Jadi jangan beranggapan bahwa dia membatalkan.
Dia tidak membatalkan karena ini hukum kasih itu malah diperjelas sama oleh Paulus. Jadi kalau Anda berkata bahwa dia membatalkan lalu ya, tidak ada boleh orang membunuh dan segala, hukum kasih itu sudah berbuat jahat. Hukum kasih itu mengasihi. Itu sudah digenapi di dalam diri. Anda mau narasikan apapun tidak ada yang membatalkan. Itu malah diteguhkan kata Rasul Paulus. Di dalam apa hukum kasihnya Tuhan sudah disempurnakan, makanya hukum yang pertama itu tidak jelas. Karena dia tidak bisa jelas, maka hukum kedua itu yang diperjelas. Gambaran hukum kedua itu adalah penggenapan. Sudah, Jadi kalau Pak. sudah penggenapan di dalam diri Yesus, apalagi yang Anda apalagi tidak ada yang hilang dalam hukum Taurat, tidak ada yang hilang dengan hukum kasih. Semua Sudah. digenapi oleh Kristus. Ya Sudah, Pak. silakan. Oke. Ketika Anda hidup dengan hukum Torah, ya, menurut pandangan Paulus, Anda termasuk orang yang diberkati atau orang yang terkutuk? Kalau Anda bertahan dengan hukum Taurat dan hukum Taurat, ya, maka di dalam Roma Bang, jawabanku, aduh, pertanyaanku apa sih, Bang? kamu itu Yang kutanya, ketika Saya saat bawa ini dulu kebenaran itu dalam diri Taurat, ketika Anda hari ini hidup di bawah hukum Taurat, Anda bagian orang yang terkasihi atau Anda bagian dari orang yang terkutuk menurut Paulus? menurut Paulus, kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, kita akan dihukum oleh hukum Taurat. Tetapi pertanyaan saya, siapakah yang berhasil melakukan hukum Taurat? Pertanyaan itu, siapakah yang berhasil? Apakah kamu orang Anda Islam hidup bisa? di bawah hukum Taurat, Anda akan menjadi orang yang terkasihi atau Anda akan menjadi orang yang terkutuk? Kalau Anda hidup di bawah hukum Taurat, Anda melakukannya, Anda akan hidup. Itu saja prinsipnya. Tidak dibilang bahwa Anda hukum Taurat untuk hati. Kalau Anda hidup di bawah hukum, dengar. Kalau Anda hidup di bawah hukum kasih karunia, Anda memiliki kasih. Nah, itu perbedaannya. Segala sesuatu itu. Dengar, Bang Naga di bawah ada penggeram. segala sesuatu Bang, itu telah ketika dilakukan saat oleh ini, Allah. jika Jika kamu saat hanya ini menerima Anda hidup, kasihnya. udah nggak bisa Dengar, kayak gini. kamu tidak lagi melakukan hukum Taurat karena kamu tidak mampu. Kamu Nggak, bisa oke. mampu, orang Islam pun bisa mampu, tidak bisa. Cukup. Kami nggak butuh khotbah omong kosongmu, Bang. Cukup. Sekarang giliran evangelion ya, yang menjelaskan evangelion ya. Berdasarkan tulisan dari apa yang ditulis oleh Paulus sendiri dalam Galatia 3 nomor 10. Apa kata Paulus? Tengok ini, Bang. Ngeri, Bang, perkataan Paulus ini, Bang. Ngeri. Tuhanmu pun dikutuk sama dia, Bang. Tuhanmu. Baca ini, Bang. Tunggu ya, kameraku masih blunder. Nah, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis. Tengok ini, Bang. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Terkutuklah orang. Sekarang gini, baca. Ya, di dalam Galatia 7, di dalam Galatia 3 nomor 13. Selanjutnya ini Galatia 3:13. Ini biar jangan satu ayat-ayat ya, kita lanjut ya. Galatia 10 sampai Galatia 13. Ini, Bang. Ya, biar jangan lagi bilang potong-potong ayat. Nah, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. 11. Dan bahwa tidak ada seorang yang dibenarkan di hadapan Allah karena telah melakukan hukum Taurat adalah jelas. Ya, simak, Bang, bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena mereka melakukan hukum Taurat di hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh imannya. 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Dasar hukum Taurat bukan iman, dibatalkan sama Paulus iman di sini, Bang. Lalu
siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dua kutukan yang disampaikan Paulus. Yang pertama, terkutuklah. Ini baca Bang ya. 13 ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Yang pertama dikutuk Paulus adalah hukum Taurat. Bang. Yang kedua yang dikutuk Paulus adalah yang mati, yang tergantung di kayu salib. Kita baca ini Bang. Ya. Ingat ya, yang pertama ini aku kasih data lagi nanti sama Bang. Yang pertama dikutuk Paulus adalah hukum Taurat. Yang kedua dikutuk Paulus adalah yang tergantung di kayu salib. Ini data berikutnya ini. Sanalah kakak. Kita buka dalam Matius 5 nomor 17. Apa kata Yesus? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat selanjutnya 18 ya. 1 iota itulah isinya ya. Sekarang simak Bang. Ya, di dalam Galatia 3 dimulai dari nomor 10 sampai 13. Dan khususnya di nomor 13, dua kutuk yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama, hukum Taurat yang dikutuknya. Yang kedua, yang tergantung di kayu salib, yang mati tergantung di kutuknya. Sementara di dalam Matius 5, ya, nomor 17 sampai dengan 18, Yesus menyatakan dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Yesus memegang hukum Taurat. Bahkan setiap perbuatan dari Yesus adalah bahagian dari hukum Taurat. Sementara dalam Galatia 3 nomor 10 sampai 13, Paulus mengutuk orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Dan di dalam kitab Lukas dikisahkan Yesus metong di dalam di kayu salib, dan di dalam kitab Petrus pun dikatakan Yesus metong di kayu salib, tergantung di kayu salib. Dan dalam Galatia 3 nomor 13, Paulus mengutuk orang yang tergantung di kayu salib. Luar biasa Paulus Bang. Dikutuknya habis-habisan Tuhanmu itu Yesus. Jadi ketika pun Anda hidup di bawah hukum Taurat yang tertulis dalam kitab Keluaran 4 nomor 12 sampai dengan nomor 17 tadi, ya, di mana di situ ada buah-buah larangan, jangan bunuh, jangan bohong, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Semua adalah jika kamu tidak membunuh. Jika kamu tidak membunuh, berarti kamu terkutuk Bang, terkutuk. Jika kamu menjadi orang yang jujur dengan tidak berkata dusta, ya, berarti kamu adalah orang yang terkutuk Bang. Lantas kalian berpihak dengan mengatakan hukum baru telah dibuat oleh Yesus. Hukum baru telah dibuat oleh Paulus, yaitu hukum kasih yang lebih sempurna dari hukum Taurat. Berarti Bang, hatimu tuh lebih condong mentuhankan Paulus daripada Yesus itu sendiri Bang. Jika semua yang disampaikan Yesus telah dibatalkan oleh Paulus, untuk apa Tuhanmu datang ke dunia Bang? Untuk apa Tuhanmu datang lagi ke dunia Bang? Untuk apa datang Bang? Udah mendingan Tuhanmu gak usah turun-turun ke dunia sajalah. Dia di tempatnya sajalah. Paulus sajalah diutus sama dia. Udah Tuhan pun yang turun ke dunia, semua perkataan-perkataan Tuhan, semua hukum-hukum yang disampaikan oleh Tuhanmu dibatalkan oleh manusia yang bernama Paulus. Maka Abang Kasih ini lebih condong mentuhankan Yesus atau Paulus? Dia lebih condong mentuhankan Paulus. Sudah. Banyak sekali saya ngomong. Saya jawab ya. Tadi Anda bernarasi di Galatia 3 ayat 10.
mulai dari 10 sampai 13. terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Itu betul enggak, Mbak? Menurut Abang. Perkataan Rasul Paulus begitu. Menurut Abang betul atau salah? Kalau orang melakukan segala sesuatu yang tertulis, tidak melakukan segala sesuatu yang tidak tertulis dalam kitab hukum Taurat, dia terkutuk enggak? Bener enggak? Menurut Tidak Abang? gitu isinya loh, Bang. Ya Allah. Abang, kalau Abang tidak melakukan hukum Taurat itu, tetapi terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis, kan? Tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat, terkutuk. Benar itu salah, Bang? Aku tanya. Kita baca, Bang. Nah, jangan dirubah ya, Bang ya. Kita baca, Bang ya. Dia punya pengertian. Kita sesuai sama nasnya, Bang. Coba. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah yang kutuk. 10 itu. Ini 10, Bang. Tengoklah, Bang. Tengok ini, Bang. Oke. Baca ini, Bang. Karena semua orang, Abang jangan baca lah. Gak tahu saya baca, kamu baca. Baca ini, Bang. Oke. Baca kamu. Oke. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Betul nggak? Itu kan? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Iya kan? Jadi, tunggu dulu, Bang. Satu-satu dulu, Bang. Satu-satu dulu, Bang. Berdasarkan kalimat pertama ini, tunggu dulu lah, Bang. Satu-satu dulu loh. Satu-satu dulu, Bang. Berdasarkan kalimat pertama dari ayat 10 ini, ketika Anda hidup di bawah hukum Taurat, ya, jika Anda berpegang dari pekerjaan hukum Taurat, maka Anda berada di bawah kutuk. Anda terkutuk kalau Anda berada di bawah hukum Taurat, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Oh, Bang, artinya kalau Abang tidak Bang, ya. melakukan hukum Taurat, mungkin longor kali itu, Bang. Benar enggak? Abang terkutuk enggak? Pelan-pelan dulu, Bang. Pelan-pelan dulu, Bang. Abang redaksi itu benar atau salah? Antara dua saja, nanti saya jelaskan. Gini loh, Bang. Ya atau tidak? Sabar dulu, Bang. Itu jelaskan, Bang, ya. Sabar dulu. Kan dikatakan di sini, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Itu kan salah gitu. atau benar? Karena apa? Karena salah benar enggak? Dengar dulu loh, Bang. Duh, kok cuma Bang, tanya salah. dulu, Bang. Benar kok. Kalau salah ya sudah. Kan pertanyaanmu begitu, itu benar atau salah? Nah sekarang saya bertanya kepada dulu, Bang. Itu salah atau benar, Bang? Terkutuklah orang yang salah atau benar, Bang? Cuma dua kok, Bang. Ya atau tidak? Abang harusnya, Bang. Ya Allah. Udah, aku sekarang kan Abang cuma ayat itu apa benar atau salah yang Rasul Paulus tulis, analogi. Ini untuk memperjelas, Bang, ya. Kuberikan Abang analogi. Ketika hukum Indonesia analogi sih. Tunggu dulu, ini analogi biar kau paham, Bang, makna dari ayat ini, Bang, biar paham kau, Bang, berterbuka otakmu, Bang. Ya, analogi nih, ketika hukum di Indonesia menjatuhkan hukuman metong kepada orang yang koruptor, misalkan, udah ada seseorang yang tidak menyukai hukum Indonesia itu, maka dia mengatakan, terkutuklah orang yang hidup di bawah hukum Indonesia, sebab ada tertulis, orang-orang tidak patuh pada hukum Indonesia akan terkutuk. Karena dia tidak suka dengan hukum Indonesia, dikutuknya hukum Indonesia. Karena dia tidak suka dengan sanksi atau hukuman yang diberikan pemerintah Indonesia kepada para pelanggar, dikutuknya hukum Indonesia. Itu makna Galatia 3 nomor 10. Makanya di kalimat pertamanya, Paulus itu mengatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Berada di bawah kutuk, kata dia. Kalimat selanjutnya dia mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat.
Karena Paulus tidak menyukai semua hukum yang disampaikan di dalam hukum Taurat, maka Paulus mengutuk hukum Taurat itu tadi. Sementara Tuhanmu Yesus ketika di dunia dia berpegang dan hidup di bawah hukum Taurat. Hukum yang dipegang oleh Yesus saja dia kutuk. Dan di dalam Galatia 3:13-nya Yesusnya yang dia kutuk. Aku kan cuma tanya Bang. Abang itu ya atau ayat ini benar atau salah loh Bang. Aku cuma nanya gitu kok. Abang jawab apa? Loh abang enggak berani abang. Kan udah aku jawab tadi Bang. Salah abang tidak jujur. Harusnya nggak boleh begitu Bang. Bang kita dia dengan hukum itu jangan dikutuk gitu loh Bang. Tidak dia tapi ayat itu benar atau salah Bang? Ya Allah udah berkali-kali ku jawab loh Bang. Ya Allah ya Rabbi. Benar atau salah? Yang kata yang Bang pilih itu dua, benar atau salah? Salah? Iya. Salah loh Bang. Alasanku mengatakan salah kenapa? Ketika dia tidak suka dengan hukum Taurat, kenapa dikutuknya hukum Taurat loh Bang? Oke. Itu yang jadi pertanyaannya Bang. Makanya aku bilang salah Bang. Ya. Abang tidak tahu bahwa hukum Taurat itu punya sanksi. Hukum undang-undang di Indonesia itu pelanggaran itu ada sanksi Bang. Itu undang-undang namanya. Kalau tidak ada sanksi itu bukan undang-undang Bang. Nah makanya abang cepat akses. Maka abang lihat di ulangan 28. Di situ ada berkat dan kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia. Tadi kan dengan setia ya. Segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Apa yang Paulus tulis apakah salah? Wong dasar hukumnya ini kan sanksi yang dia tulis akibat orang tidak setia. Ini perjanjian Taurat. Terus sekarang ketika dia menulis kamu membatal hukum Taurat itu. Kamu adalah pendusta. Kamu tadi bilang bahwa hukum Taurat itu salah yang ditulis Paulus. Ini kutuk. Loh ini hukum Taurat. Gimana kamu membatalkan hukum Taurat saya? Maka kamu terkutuklah engkau Faruk. Kamu yang harus terkutuk Faruk karena kamu membatalkan hukum Taurat saya. Ya Rasul Paulus berkata. Karena kamu membatalkan hukum Taurat saya sanksi yang akibat oleh ketidaksetiaan. Terus Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan. Matilah kau. Tuhan akan meletakkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah. Coba datanglah virus corona, mampuslah semua. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal, dengan kudis yang itu kutuk. Mau baca lagi? Karena Anda tidak bisa melaksanakan hukum Taurat. Nah, sekarang kutuk ini kutuk kudis, kutuk kepala batu, kutuk mampus, kutuk COVID itu diserahkan kepada manusia karena Roma 3 ayat 23 dikatakan telah berdosa. Jadi tidak ada satupun yang bisa melakukan hukum Taurat, Faruk. Maka terkutuk, kau juga terkutuk, Faruk. Maka kadang-kadang kamu sakit, kadang-kadang kamu sakit kudis, kadang-kadang kamu sakit kurap, kadang-kadang datang lagi. Ini abang kesurupan ini. Lagi hantam semua orang dari kepalamu, kau mati. Moderator, ini bang kasih kesurupan ini. Bukan Bang Faruk. Ini ada kamu yang membatalkan hukum Taurat saya, Bang. Maka kamu yang terkutuk, kamu yang membatalkan. Ini kutuk ada di sini akibat tidak melanggar hukum Taurat. Kenapa kamu bilang Rasul Paulus salah? Nah ini kalian ini salah. Kalian itu Mesias palsu yang menyatakan firman itu tidak berdasarkan kebenaran. Ini nabi palsu, guru palsu. Makanya karena harus belajar. Saya anjurkan belajar baik-baik. Bang Faruk kalau membaca firman ini buka perjanjian lamanya Bang, karena itu adalah Bang, ini Bang yang membatalkan hukum Taurat. Yang batalkan hukum Taurat siapa rupanya Bang? Tidak ada yang batalkan. Tadi kan Anda bilang baca Efesus 2:15. Loh, baca Efesus 2:15. Ya di sini ada baca Efesus 2:15. Buka di ulangan, baca Efesus 2:15. Iya, dia baca Efesus 2:15. Siapa yang membatalkan hukum Taurat? Ya, tadi kan saya jelaskan buat abang menempatkan keduanya di dalam diri Yesus Kristus karena dia yang menggenapi. Lalu hukum kasih itu
itu hukum kasih diberikan. Nah, disitulah kitab Taurat dan kitab para nabi tergantung kepada kedua hukum Taurat. Apakah itu dibatalkan? Itu digenapi. Makanya Paulus berkata lagi di dalam tulisannya di dalam kitab Roma, dia berkata, kami tidak membatalkan, malah kami meneguhkan. Lalu Anda berkata begini, iman. Kan Taurat bukan iman. Saya benar apa yang ditulis Rasul Paulus. Saya mau katakan ya, di dalam Kejadian 15 ayatnya 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kebenaran. Diam dulu kau bang. Kesurupan kau bang, diam dulu kau bang. Pertanyaanku bang, yang membatalkan hukum Taurat yang tertulis dalam Efesus 2:15 siapa jadinya bang? Kok aku pula kau bilang membatalkan hukum Taurat? Siapa yang membatalkan bang? Baca Efesus 2:15 itu bang. Tadi abang bilang bahwa yang dia tulis kutuk itu salah. Yang di dalam Galatia 10 yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kasih. Saya tidak memilih Anda beli tadi. Yang ditanya Bang Faruk jawab dulu. Yang ditanya sama Bang Faruk edukasi jawab dulu. Makanya saya tidak memutkan. Udah saya mutkan satu, Anda buka lagi. Yang pertanyaan Bang Faruk dijawab, yang membatalkan hukum Taurat siapa? Saya bilang nggak ada yang batalkan hukum Taurat. Udah dikasih ayat. Coba bentar, diam. Coba kasih ayat Bang Faruk. Kasih ayat. Baca Efesus 2:15. Coba baca Efesus 2:15. Situ. Baca. Apa? Dibilang. Ayo. Efesus 2:15 baca bang. Nanti kalau aku yang baca, kau mengelak lagi. Ya, Anda baca tuh kan satu frame, satu ayat, tidak boleh sepotong. Yang dimaksudkan bacalah dulu. Jadi kasih. Kalau dibaca satu skop, apakah yang ayat yang ditulis sama si Paulus itu tidak berlaku? Kalau nggak, hapuskan aja. Berarti hapuskan aja ayatnya. Anda bisa baca tidak? Sepatu. Anda bisa baca di Roma 3 tadi saya kasih penjelasan dengan ayat. Roma 3 ayat. Kitab Roma nanti aku kasih juga kau kitab Roma bang. Nanti aku patahkan kitab Roma itu dengan dataku bang. Aku punya data bang. Anda membaca tulisan orang secara komprehensif. Efesus 2:15. Siapa membatalkan hukum Taurat? Baca dulu. Penjelasannya dia. Makanya abang dengar penjelasannya si Rasul Paulus demikian. Ayat Roma 3 ayat 31 ini penjelasan Paulus loh, tulisan kan dia. Jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat? Kenapa baca dari nomor 7? Rasul Paulus. Baca dari nomor 7. Pokoknya kau saya sudah tahu Anda tidak membatalkan, tetapi di dalam ayat di Roma 3 ayat 31 dia berkata begini. Baca dulu nomor 7. Baca dulu nomor 7. Langsung kau lompat nomor 31, lompat nomor 23. Ketika kita yang meminta sama kau baca dari nomor 7 gak mau kau. Nanti kalau kami yang comot-comot kayak gitu jangan comot-comot ayat, jangan comot-comot ayat. Tapi kalau kami yang comot-comot ayat kau marah. Giliran kau suka-suka kau mencomot ayat. Penjelasan nomor 31 kau mulai dari nomor 7. Jangan kau pikir kau bisa kotok-kotokohi kami di sini. Kau pikir kami gak sadar kau comot-comot ayat? Enggak ayat bang. Enggak, kalau giliran Bang Faruk dibilang comot-comot dengan matinya digantungnya Yesus di tiang salib sudah batal hukum Taurat. Dibilang kita dibatalkan hukum Taurat, dibilang comot-comot. Kalau dia loncat ngegas. Penjelasan di dalam Galatia dari nomor 10 itu sudah dapat poinnya bang. Anda kalau mau menyimak sebuah tulisan itu, Anda buka seluruh tulisan Rasul Paulus. Anda compare satu dengan yang satu. Itu jawaban dari Alkitab. Anda tidak bisa menafsir ikut Anda punya mau. Ngarang saja kamu. Di situ Rasul Paulus yang menulis. Kalau dia yang menulis, kita dengarkan penjelasannya dia. Di dalam surat Roma, dia di tempat lain di surat Roma, dia menulis kepada jemaat di Roma. Dia bilang, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat? Bahwa manusia dibenarkan oleh karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Benar kan? Kalian mengimani bahwa Abraham itu adalah bapak kalian. Kalian percaya. Loh, Abraham ini dikatakan di dalam kitab Kejadian 15 itu, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kebenaran itu karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Kejadian 15 itu apa?
Bang Faruk, boleh saya bertanya sedikit aja sama si Kasih ini, Bang Faruk? Udah kesurupan itu bang, udah kesurupan itu. Enggak, Silakan Pak Henry. Udah kesurupan ya. Udah Silakan Pak kesurupan Henry. itu, udah nggak bisa lagi Silakan. itu. sedikit. Sambil Bang Faruk apa dulu lah Kalian tak minum. mengerti, hei, kalian tuh tidak mengerti. Satu ayat itu kamu bertekuk di situ, bertekuk sampai kalian mengerang dan kalian beranak dengan kata. Sebentar dulu Bang Faruk. Aku ada yang mau saya tanyakan sama dia Bang Faruk. Santai aja. Saya nggak masuk ayat nih. Saya nggak masuk Kalian ayat. ngotot dengan Kasih, halo satu kasih. ayat. Kasih, Tetapi Paulus punya tulisan, kalian tidak mau simak. halo kasih. Apakah dia membatalkan? Kalau dia misalnya membatalkan hari ini tidak 2,34. Kasih. Selamat sore kasih. Orang Islam totalnya cuma 1,9. Kalau nggak bisa Bang Henry. Jadi kenapa tulisan Rasul Paulus mengilhami 2,34 juta Kasih sebentar aja kasih. Saya mau bertanya aja sedikit aja kasih. 1,7. Tetapi kalau orang Kristen Kasih diam kasih. Saya sebentar aja dulu kasih bertanya kasih. Boleh? Anda harus uji dalam kebenaran itu harus diuji. Oh kasih. Anda tidak bisa. Udah ke laut kok. Ini dengan ini aja Bang Henry kalau mau berubah dengan ini. Itu udah nggak bisa lagi. Dia udah kerasukan roh yang Roh Kudus dia ini. Kita Bernata. Bernata selamat siang. Udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa apa aja. Udah dibuang ke laut aja. Bernata selamat siang. Agama apa? Bernata tari apa? Tari tonang apa? Tari tonango. Alah tari. Sedikit. Ya. Jangan umumkan dulu. Lanjut itu. Oh ya, Pum. Aduh. Bang Faruk. Halo Bang Faruk. Ya, lanjut silakan, Pak Henry. Bang. Ngomong aja Pak Henry. Kalau dia bilang tadi itu apa namanya Rasul Paulus malah menggenapi hukum Taurat. Ini satu penistaan kepada seluruh umat Kristen di dunia. Dia harus bertanggung jawab karena orang Kristen percaya bahwa mereka tidak hidup dalam hukum Taurat. Itu satu. Yang kedua, kalau memang hukum Taurat itu sudah digenapi Rasul Paulus menurut pengakuannya tadi, kenapa umat Kristen di dunia tidak mengakui di hukum Taurat itu? Akulah Tuhan Allahmu, jangan adalah kepadamu sesembahan yang lain. Kenapa ada Tritunggal kalau memang Rasul Paulus menggenapinya? Nah, gugurlah tadi. Ini penistaan aja ini sama dia ini. Kalau Opung Rambe di bawah, tolong dijambak ya. Ada yang mau disampaikan beliau. Orang Kristen percaya di seluruh dunia bahwa hukum Taurat itu sudah ditiadakan. Sementara dia bilang tadi sudah digenapi. Ini berarti orang-orang Kristen, silakan dilaporkan nih si Kasih tadi itu. Ini penistaan bagi kalian nih. Oke. So, User, selamat pagi.